Reformasi Polri menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 akan diubah menjadi peraturan pemerintah melalui Omnibus Law. Langkah ini diambil karena Perpol nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi ini memicu polemik di masyarakat. Jimli Asyidiki menegaskan bahwa Polri akan patuh pada putusan MK terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Perpol yang akan ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah ini hanya akan mengatur anggota Polri yang sudah terlanjur menduduki jabatan di luar struktur organisasinya, termasuk di 17 kementerian dan lembaga sipil. Sesudah putusan MK, tidak ada lagi penugasan baru, tidak ada lagi. Jadi sudah clear itu ya. Nah, cuman yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana dan sebagainya, dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang omnibus tadi. Niat menerbitkan Perpol itu maksudnya itu baik, ialah untuk ya kan, bukannya tidak menjalankan putusan MK, bukan. Maksudnya itu untuk menjalankan putusan MK sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini begini, diaturnya begitu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam menanggapi pro kontra terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan publik, kami telah terhubung dengan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, dan Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Pak Sugeng. Mas Isnur, apa kabar? Selamat malam, Mas Davi, Pak Sugeng. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, apa respon Anda terhadap Perpol ini? Kalau mengikuti yang namanya kepastian hukum, ya asas legalitas, seperti banyak yang dilontarkan oleh beberapa pengamat, dikatakan memang bahwa Perpol ini melawan hukum, ya, melawan konstitusi. Tetapi dari sisi IPW, kami mau menyampaikan ini Perpol tersebut terbit, ya, menimbulkan gejolak di tubuh Polri. Ada 4.000 lebih anggota Polri yang berada di luar struktur Polri. Kalau mengikuti putusan 144 katakanlah 50%, maka itu mereka akan kembali, ya. Kalau mereka kembali kepada 50% misalnya mundur, 50% mempertahankan sebagai anggota Polri, mereka mundur, itu akan menimbulkan gejolak, ya, ketidakpastian. Nah, kondisi ini harus ditanggungjawabkan oleh Pak Kapolri sebagai pimpinan. Maka penerbitan Perpol tersebut saya mau analogikan dengan tidak ada akar, rotan pun jadi. Mengapa saya katakan begitu? Karena dari sisi politik hukum negara ya, terkait dengan penempatan aparat keamanan di wilayah sipil, ketika masa reformasi itu sesuatu barang yang haram. Tetapi ketika saat ini politik negara bergerak di bawah pemerintahannya Pak Prabowo, penempatan militer di wilayah sipil itu menjadi norma hukum, yaitu di Undang-Undang 3 tahun 2025 di pasal 47 ayat 1. Sebetulnya ini adalah mengkhianati reformasi, tetapi itu menjadi norma, ya. Si militer saja sudah masuk wilayah sipil. Bukan berarti saya membenarkan, ya. Oleh karena itu ketika Polri dihantam dengan putusan 144, ingat loh, Polri itu sipil, ya. Ketika yang sipil tidak boleh menduduki jabatan sipil, ini membuat, ya, ada satu kondisi absurd, ya. Kondisi yang namanya pertentangan norma. Kalau Polri mengikuti kepastian hukum, asas legalitas, akan timbul yang namanya antimoni, di mana semakin hukumnya itu berkepastian, semakin tidak adil. Yang tadi dikaitkan dengan politik hukum tadi, ya, misalnya seorang nenek-nenek mencuri misalnya buah, kalau mengikuti kepastian hukum dia harus dihukum 6 tahun ancamannya. Tetapi itu tidak adil. Nah, ada keadilan. Oleh karena itu
Polri ketika dipukul ini harus dipukul dengan pukulan putusan MK ini, dia mencari pegangannya ya di akar itu yaitu perpol. Semestinya dalam kondisi ini Presiden harus mengeluarkan Perpu, ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menolong Polri, ya, untuk menolong Polri gitu. Nah, jadi ini Anda setuju, Pak Sugeng, meskipun ada persepsi polisi ini kan tidak sepenuhnya sipil, dikait-kaitkan dengan memegang senjata dan lain sebagainya. Polisi itu aparatur sipil. Contohnya ya, polisi ketika melakukan pelanggaran dia diadili peradilan umum. Beda dengan militer nih. Walaupun dia sudah disahkan masuk wilayah sipil, ketika dia nanti melanggar hukum, katakanlah korupsi, ya, seperti korupsi yang di satelit itu ya, kalau dia masih menjabat, dia akan diserahkan kepada Jampitmil, itu akan diadili di peradilan militer tuh. Baik. Sipil ya memang yang dipersenjatai ya untuk Polri itu ya. Nah itu. Kalau kepastian hukum mau didekati ya ketidakadilan buat Polri dari sisi itu ya. Mas Isnur, Anda sependapat? Ini Mas Davi, kita perlu melihat secara jernih putusan MK. Putusan MK itu menghapus di penjelasannya adalah frasa berdasar penugasan Kapolri. Tapi juga ada frasa lain yang masih ada. Jabatan yang ada sangkut pautnya dengan tugas Polri itu masih diperbolehkan. Problemnya adalah memang apa tafsir, apa batasan jabatan-jabatan di kementerian atau lembaga lain yang merupakan ada sangkut pautnya dengan Polri. Jadi sebenarnya kalau kemudian menggunakan banyak undang-undang yang sekarang memang masih memandatkan penempatan Polri di lembaga tertentu, misalnya KPK, kan masih ada istilah penyidik Polri di KPK, di LPSK. Jadi sebenarnya patokan sederhananya kalau emang untuk mempertahankan di mana lembaganya yang pakai undang-undang dulu gitu. Itu pertama. Yang kedua, seharusnya pasca putusan MK itu ketika menghapus ya, bagaimana dengan jabatan yang tidak ada tafsirnya ini, harusnya memang merespon cepat Prabowo. Prabowo harusnya respon cepat dengan memerintahkan Menko Polkam, Menko Kumham Imigrasi untuk segera merespon untuk bagaimana menjawab masa transisi setelah putusan MK sampai ada undang-undang baru yang jelas gitu. Nah, kemudian ini tidak direspon oleh Menko, oleh Presiden. Nah, yang merespon Kapolri. Bagi saya Kapolri walaupun niatnya seperti itu, tapi cara wewenang dia sebenarnya dia tidak berwenang mengatur penempatan di kementerian mana. Kan dia jadi melampaui kewenangannya. Harusnya level undang-undang, tadi istilah Bang Sugeng adalah di Perpu, tapi ini diatur di level Perpol yang sangat berbeda jauhnya. Jadi secara substansi dia melampaui kewenangannya ngatur di kementerian lain, itu kewenangannya Presiden, misalnya kewenangannya PP, kewenangannya undang-undang, dan secara peraturan harusnya di undang-undang. Yang ketiga adalah soal momentum ini. Momentumnya apa sih? Momentumnya sekarang orang lagi bergerak, berbicara, ada namanya Komisi Reformasi Kepolisian. Nah, Perpol hadir di tengah dorongan orang-orang untuk bicara reformasi kepolisian. Jadi momentumnya pun akhirnya merusak citra kepolisian itu sendiri. Gitu loh. Ini yang tidak dipikirkan oleh Pak Kapolri. Dampak serius dari Perpol ini adalah juga memperburuk citra atau kemudian kesan yang membangkang terhadap putusan MK gitu. Nah, harusnya solusinya adalah Menko Presiden bertindak cepat gitu dan membuat tafsir resmi atas jabatan-jabatan yang sangkut pautnya dengan Polri itu apa? Penegakan hukum misalnya, ketertiban. Itu ada tuh tafsirnya. Memang problemnya berbeda, Mas Davi. Ini kan undang-undang tahun 2002. Lebih terbit dulu dibanding undang-undang TNI 2004. Di undang-undang TNI jabatan yang bisa dimasuki tentara aktif itu ada klasifikasinya. Dulu 10, sekarang 16. Nah, undang-undang kepolisian belum 2002. Gitu. Itu juga kekeliruan dulu pembuat undang-undang sehingga sekarang ada banyak situasi problem konstitusional yang belum terjawab. Kemudian yang jadi sorotan juga nanti pertanggungjawabannya gimana nih ketika seorang anggota polisi menduduki jabatan sipil. Nah, nanti menurut Anda seperti apa? Ini apakah akan jadi polemik juga, Mas Isnur? Gini, contoh nih ya, kan sekarang ada jabatan-jabatan yang tidak ada sangkut pautnya. Misalnya gini, sekjen, irjen, termasuk misalnya sekarang ada sekjen di DPD. Itu kan pekerjaan yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Harusnya dia dikembalikan jika tidak ada sangkut pautnya gitu. Bahkan sekjen DPD itu tidak ada di Perpol ini. Nah, gimana status sekarang sekjen yang dalam penugasan di DPD?
harusnya kan dia kembali segera gitu. Oke. Jadi memang ini ada situasi hukum yang harusnya dijawab dengan penyelesaian yang cepat itu, yang solutif, yang tepat sesuai dengan kategori dan kadar bagaimana hukum itu berlaku. Itu. Jangan kemudian akhirnya Perpol kemudian ditempatkan pada tempat yang keliru. Terima kasih. Oke, baik. Pak Sugeng, tadi bicara soal momentum, Perpol ini dicetuskan ketika reformasi kepolisian. Nah, ini juga menimbulkan sorotan dan polemik, Pak Sugeng. Kalau kita mengikuti yang namanya kehendak alam ya, ya putusan ini nggak ada hubungannya dengan momentum reformasi kepolisian ya, karena memang keputusan ini muncul karena putusan MK. MK sebagai lembaga uji materi undang-undang, dia harus memutuskan karena adanya permintaan pemeriksaan dari pemohon ya, dan saat ini memutuskan. Mungkin juga dikaitkan supaya putusan saat ini supaya Polri direformasi. Mungkin saja yang kedua seperti itu. Akan tetapi apapun namanya saat ini atau tidak, ada kondisi yang namanya gejolak kalau putusan ini kemudian ditaati secara hitam putih ya. Gejolak, dan itu tanggung jawab Pak Kapolri. Tanggung jawab Pak Kapolri untuk mengurus anggotanya, harus menyelamatkan dia bagaimana. Benar dikatakan oleh Mas Isnur, ini tidak tepat, ya tidak tepat. Misalnya dengan Perpol, harusnya tadi saya bilang dengan Perpu misalnya, atau memberikan penjelasan atas jabatan-jabatan yang bisa diduduki, gitu. Nah, tetapi kan kondisinya sangat mendesak buat Polri. Kalau dia tidak membuat segera Perpol, kelambatan kemudian pemerintah tidak merespon, akan banyak problematika hukum di kementerian-kementerian atau lembaga negara yang diduduki oleh anggota Polri menjadi tidak sah. Baik, itu harapan kita agar tidak ada persoalan-persoalan ya akibat terbitnya Perpol ini. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Mas Isnur juga terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Selamat malam.